akan membacakan informasi-informasi penting pada proposal yang berjudul Penelitian Analisis Potensi Limbah Tebu sebagai Bahan Bakar Pembangkit Listrik Energi Biomasa di Pabrik Gula. Latar belakang, saat ini seiring berjalannya waktu, industri-industri baik industri rumahan maupun industri pabrik semakin banyak di Indonesia. Kini sangat mudah ditemukan sebuah industri meskipun letaknya dekat dengan pemukiman padat penduduk. Letak sebuah pabrik yang berdekatan dengan pemukiman warga tentu dapat menimbulkan dampak buruk, baik itu melalui limbah padat, cair maupun gas. Terutama limbah padat yang membutuhkan tempat penampungan yang cukup besar. Aktifnya perindustrian di Indonesia tidak dapat berlangsung terus-menerus tanpa adanya proses yang dapat menekan dampak buruk yang diakibatkan oleh pembuatan produk di suatu perindustrian. Limbah atau sampah memang merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga. Tetapi kita tidak mengetahui bahwa limbah juga bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat jika diproses dengan baik dan benar. Beberapa pabrik di Indonesia kini sudah mulai menerapkan sistem pengolahan limbah untuk mengurangi dampak polusi dari limbah-limbah tersebut. Bahkan ada beberapa yang memanfaatkan limbah pabriknya untuk dijadikan produk baru yang berguna yang tentunya diolah melalui proses-proses tertentu. Salah satunya mengolah limbah sisa pembuatan gula menjadi kompos, batako, dan lain-lain. Pemanfaatan limbah saat ini menjadi sangat penting, artinya terutama untuk mengatasi masalah pemumpukan sampah di kota-kota besar, limbah organik industri, serta limbah pertanian dan perkebunan. Sistem pembangkit listrik yang paling optimal dengan model sistem pembangkit listrik grid connected, perhitungan hasil potensi biomasa tebu dengan pemanfaatan ampas tebu sebagai sumber energi generator 1, generator 2, generator 3, dan perhitungan konsumsi daya pada industri yang dengan secara menyeluruh. Sistem merupakan sistem yang digunakan bantuan perangkat lunak. Hasil simulasi dan optimasi berbantuan software Homer menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem yang paling optimal untuk diterapkan di PT Madu Baru. Perhitungan 0% dikarenakan pelangganan dari PLN tidak dimanfaatkan dalam sistem pembangkit karena pembangkit maupun penampung daya konsumsi seluruh sektor industri. Hasil total daya yang dihasilkan dari pembangkit 1,2 dan 3 sebesar 15,024,411 kWh per tahun dari hasil analisa Homer Energi. Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir yang berjudul Analisis Potensi Limbah Tebu sebagai Pembangkit Listrik Energi Biomasa di Pabrik Gula. Dalam tugas akhir ini, penulis membahas mengenai pemanfaatan limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan gula di PG Madukismo Yogyakarta. Rumusan masalah. Untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini, penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa bentuk kalimat pernyataan. Pertanyaan sebagai berikut: potensi ampas tebu dalam penyediaan energi listrik. Analisis penerapan ampas tebu di pabrik gula. Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam pembahasan tugas akhir ini dibatasi pada pengambilan daya hanya dilakukan pabrik gula Madukismo Yogyakarta. Analisis perhitungan daya dan beban hanya terpusat melalui Homer. Tujuan penelitian.
perhitungan potensi ampas tepu dalam penyediaan energi listrik, mengetahui hasil analisa energi biomasa tebu sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Agnes Deni Noviani dari kelas 11 MIPA. Saya akan membacakan proposal kegiatan bazar. Dengan banyaknya kesenian atau hasil kerajinan tangan dari murid-murid di sekolah, sekiranya kami dari pihak sekolah, khususnya guru kesenian, untuk mengadakan bazar dalam rangka mengembangkan kesenian para murid untuk dikaryakan dan dipromosikan hasilnya sebagai pameran dalam sekolah dan membuat murid menjadi wirausahawan untuk menjual hasil karya tangannya kepada para guru, para orang tua murid, atau para murid. Dalam rangka kegiatan bazar ini, saya memiliki tujuan diantaranya, para murid dapat terus mengembangkan keterampilan keseniannya untuk masa yang akan datang. Para murid dapat mempromosikan hasil karyanya dan menjualnya sebagai hasil jerih payahnya. Membangun motivasi para murid agar mendapatkan inspirasi yang lebih baik lagi. Menciptakan suatu kelompok yang dapat bekerja sama jika bekerja secara tim. Memiliki semangat untuk melakukan hal yang diinginkan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Cornelia Putri Anagalu dari kelas 11 MIPA akan membacakan informasi-informasi penting pada proposal yang berjudul Perkembangan Sekolah di Surakarta. Latar belakang masalah, perkembangan sekolah di Surakarta sangatlah pesat, baik itu negeri maupun swasta. Banyaknya sekolah dengan kriteria tersendiri, setiap jurusan, baik itu sekolah menengah atas maupun sekolah kejurusan lainnya di Surakarta. Pesatnya perkembangan SMA dan SMP dengan bentuk geografis sekolah yang ada di Surakarta berdampak pada pencarian informasi lokasi sekolah. Salah satu fasilitas pendidikan yang ada di Surakarta adalah sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas atau sederajatnya. Di Surakarta sendiri memiliki lebih dari 100 SMA yang tersebar di wilayahnya. Dengan banyaknya SMA, maka secara otomatis akan mendorong putra-putri daerah Surakarta yang ingin melanjutkan sekolah sehingga dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di kota Surakarta. Seiring dengan banyaknya minat orang-orang untuk menempuh pendidikan di SMA atau sederajat, Surakarta membuat mereka ingin mendatangi SMA tersebut. Akan tetapi, mereka mulai mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain kurangnya informasi mengenai lokasi SMA, lalu jalur akses menuju SMA. Karena hal-hal tersebut sangatlah penting, terutama bagi mereka yang bukan berasal dari kota Surakarta sendiri. Sering mereka harus bertanya-tanya dan bahkan tersesat, padahal di zaman era informatika seperti ini, harusnya informasi seperti itu bukanlah hal yang sulit didapat, sehingga diperlukan sebuah sistem informasi yang mudah dan praktis yang dapat diakses setiap saat. Saat ini telah hadir sebuah framework baru. Framework ini berbasis Linux dan bersifat open source. Karena sifatnya open source, kita bisa lebih mengembangkan kode-kode program yang telah ada. Framework tersebut bekerja pada ponsel Android, di mana Android ini telah mendukung fungsi GPS yang sering digunakan untuk navigasi dan pencarian posisi. Maka dengan ini penulis mengambil sebuah judul skripsi, aplikasi pemetaan GPS SMP SMA Surakarta berbasis Android. Diharapkan dengan sistem informasi ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka dapat disimpulkan rumusannya masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana membuat sistem panduan menuju sekolah menengah atas dan sederajatnya di Surakarta yang diinginkan pada platform Android, agar memudahkan pengguna mendapatkan informasi mengenai lokasi SMP dan SMA atau sederajat yang akan dituju dengan tampilan yang
user friendly. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat jalur SMP dan SMA atau sederajat yang diinginkan dari tempat pengguna berada. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Menciptakan media info pemetaan lokasi sekolah berbasis Android. 2. Aplikasi ini diharapkan menjadi media informasi supaya memberikan kemudahan dan memberikan manfaat khususnya pengguna yang ingin mencari informasi lokasi SMP dan SMA atau sederajat di kota Surakarta. Kelima, manfaat penelitian. 1. Memberikan informasi mengenai lokasi SMP dan SMA sederajat di kota Surakarta yang akan dituju. 2. Memudahkan pengguna dalam menuju SMP dan SMA sederajat di kota Surakarta yang diinginkan. Demikian informasi-informasi penting yang dapat saya sampaikan dari proposal yang berjudul Perkembangan Sekolah di Surakarta. Selamat siang dan terima kasih. Proposal kegiatan latihan dasar kepemimpinan pengurus OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau tahun 2017-2018. Berlatar belakang seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi yang membawa kita pada era globalisasi, menyadarkan kita pentingnya pembangunan dan peningkatan karakter. Karakter pelajar menjadi tolak ukur sumber daya manusia di suatu tempat. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekolah, karakter pelajar masihlah rendah. Untuk mewujudkan sumber daya manusia dan karakter yang unggul, maka kami selaku panitia mengadakan latihan dasar kepemimpinan, di mana sumber daya manusia yang diajarkan adalah peningkatan soft skills, agar nantinya generasi muda mampu bersaing dalam kompetisi di kancah internasional. Rumus masalahnya, bertolak dari pemikiran tersebut, pengurus OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau menghadapi masalah sebagai berikut. 1. Belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan organisasi. 2. Setiap pengurus OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau belum memiliki visi yang sama terhadap perkembangan organisasi, khususnya yang menyangkut kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, sikap kepemimpinan pengurus OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau baru terlihat pada tahap menghadap kegiatan rutinitas, menunggu perintah dan petunjuk dari guru, pembina, pengurus OSIS, belum mampu mengambil inisiatif sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincentius Victor Armando. Saya akan membacakan hal-hal penting terhadap proposal. Nama kegiatan Lomba Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77 dengan tema Perjuangan Nasional. Latar belakang, sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, kita harus bisa mengisi dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Selain sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia dan perjuangan para pahlawan, dengan mengisi Hari Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif juga bisa memupuk kreativitas kita sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang paling utama adalah kita sebagai pemuda bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia melalui berbagai kegiatan yang mendidik. Tujuan tema kegiatan Lomba Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke yang ke-77 adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas berpikir siswa-siswi. Yang kedua, membina kebersamaan dan persatuan. 3. Memupuk kedisiplinan, kreativitas, dan prestasi. Yang ketiga, mencintai alma mater. Yang kelima, menambah pengalaman, kecakapan, dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Latihan dasar kepemimpinan pengurus OSIS SMA 105 Belitang. A. Latar belakang. Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi yang membawa kita pada era globalisasi,
menyadarkan kita pentingnya pembangunan dan peningkatan karakter. Karakter pelajar menjadi tolak ukur sumber daya manusia di suatu wilayah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, di lingkungan sekolah karakter pelajar masihlah rendah. Untuk mewujudkan sumber daya manusia dan karakter yang unggul, maka kami selaku panitia mengadakan latihan dasar kepemimpinan, di mana sumber daya manusia yang diajarkan adalah peningkatan soft skill, agar nantinya generasi muda mampu bersaing dalam kompetitif di kaca internasional. B. Perumusan masalah. Bertolak dari pemikiran tersebut, pengurus OSIS SMA 105 Belitang menghadapi masalah sebagai berikut. 1. Belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntunan organisasi. 2. Setiap pengurus OSIS SMA 105 Belitang belum memiliki visi yang sama terhadap pengembangan organisasi, khususnya yang menyangkut kegiatan ekstrakurikuler. 3. Sikap kepemimpinan pengurus OSIS SMA 105 Belitang baru terlihat pada tahap menghadapi kegiatan rutinitas, menunggu perintah dan petunjuk dari guru pembimbing. Pengurus OSIS belum mampu mengambil inisiatif sendiri. C. Tujuan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pelaksanaan kegiatan pelatihan ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan pembekalan kepada pengurus OSIS SMA 105 Belitang dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus OSIS. 2. Melatih jiwa kepemimpinan setiap pengurus OSIS. 3. Membentuk karakter pengurus OSIS yang percaya diri, mandiri, dan berani. 4. Meningkatkan kedisiplinan siswa. Proposal kegiatan untuk memperingati 17 Agustus di sekolah memiliki latar belakang Hari Kemerdekaan adalah tonggak sejarah perjuangan bangsa yang harus kita pertahankan. Selain mempertahankan kemerdekaan, kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan hal-hal yang positif dan dapat menumbuhkan kecintaan serta semangat nasionalisme. Maka dari itu, kami selaku panitia akan mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia bagi siswa-siswi SMA 105 Belitang. Adapun tujuan diselenggarakan acara ini yaitu 1. Menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan, dan kekeluargaan bagi siswa-siswi SMA 105 Belitang. 2. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah rela berkorban demi tanah air Indonesia Raya. 3. Meningkatkan kesadaran akan besarnya jasa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perumusan masalah dalam kegiatan peringatan 17 Agustus 2021 ialah masih maraknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sini saya akan membacakan tentang perjuangan nasional. Sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, kita harus bisa mengisi dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Selain sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia dan perjuangan para pahlawan, dengan mengisi Hari Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif juga bisa memupuk kreativitas kita sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang paling utama adalah kita sebagai pemuda bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia melalui berbagai kegiatan yang mendidik. Tujuan lomba memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 adalah 1. Meningkatkan kualitas berpikir siswa-siswi. 2. Membina persahabatan, kebersamaan, dan persatuan. 3. Memupuk kedisiplinan, kreativitas, dan prestasi. 4. Mencintai alma mater. 5. Menambahkan pengalaman, kecakapan, dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Proposal kegiatan latihan dasar kepemimpinan pengurus OSIS. Latar belakang. Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi yang membawa kita pada era globalisasi, menyadarkan kita pentingnya pembangunan dan peningkatan karakter. Karakter
Indonesia dengan benturan organisasi. 2. Setiap pengurus OSIS belum memiliki visi yang sama terhadap pengembangan organisasi yang menyangkut kegiatan ekstrakurikuler. 3. Sikap pemimpin pengurus OSIS terlihat pada tahap menghadapi kegiatan rutinitas. Tujuan: berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pelaksanaan kegiatan ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan pembekalan pada pengurus OSIS dalam rangka meningkatkan kinerja. 2. Melatih jiwa kepemimpinan pengurus OSIS. 3. Membentuk karakter pengurus OSIS yang percaya diri, mandiri, dan berani. 4. Meningkatkan kedisiplinan siswa. Sekian proposal dari saya. Terima kasih. Latihan dasar kepemimpinan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Muara Padang tahun 2019-2020. A. Latar belakang. Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi yang membawa kita pada era globalisasi menyadarkan kita pentingnya pembangunan dan peningkatan karakter. Karakter pelajar menjadi tolak ukur sumber daya manusia di suatu wilayah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekolah, karakter pelajar masihlah rendah. Untuk mewujudkan sumber daya manusia dan karakter yang unggul, maka kami selaku panitia mengadakan latihan dasar kepemimpinan, di mana sumber daya manusia yang diajarkan adalah peningkatan soft skill agar nantinya generasi muda mampu bersaing dalam kompetitif di kacamata internasional. B. Rumusan masalah. Bertolak dari pemikiran tersebut, pengurus OSIS SMA Negeri 1 Muara Padang menghadapi masalah sebagai berikut. 1. Belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan organisasi. 2. Setiap pengurus OSIS SMA Negeri 1 Muara Padang belum memiliki visi yang sama terhadap pengembangan organisasi, khususnya yang menyangkut kegiatan ekstrakurikuler. 3. Sikap kepemimpinan pengurus OSIS baru terlihat pada tahap menghadapi kegiatan rutinitas. C. Tujuan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pelaksanaan kegiatan pelatihan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Memberikan pembekalan kepada pengurus OSIS dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus. 2. Melatih jiwa kepemimpinan setiap pengurus. 3. Membentuk karakter pengurus yang percaya diri dan mandiri. Menyampaikan informasi penting mengenai proposal kegiatan Ramadan. Kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan tidak hanya berupa kegiatan akademi. Kegiatan non-akademi pun dapat dilaksanakan, salah satunya dengan kegiatan siswa yang nyata. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan jiwa para siswa sebagai remaja. Oleh sebab itu, kami selaku pengurus OSIS SMA Merah Putih bermaksud mengadakan kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan di bulan suci yang penuh berkah ini. Kegiatan ini kami laksanakan tidak lepas dari peringatan bulan suci Ramadan, yang tentunya dilaksanakan demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswa. Selain itu, kegiatan ini dilatar belakangi untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Kegiatan pesantren Ramadan yang akan dilaksanakan bertujuan sebagai berikut: meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah, menumbuhkan kecintaan kepada Allah, mempererat tali silaturahmi antar siswa, dan memeriahkan bulan suci Ramadan. Waktu dan tempat pelaksanaan tanggal 23 sampai dengan 28 Agustus 2021. Pukul 7 sampai dengan selesai. Tempat halaman SMA Merah Putih. Peserta kegiatan siswa-siswi kelas 10 SMA Merah Putih. Proposal kegiatan Ramadan ini kami buat dengan harapan pihak yang berwenang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga Allah memberi kelancaran ini. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Monika Pratiwi. Di sini saya akan bahas tentang proposal dengan nama kegiatan Lomba Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan tema Perjuangan Nasional. Latar belakang: sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, kita harus bisa mengisi dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang positif.
Selain sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia dan perjuangan para pahlawan, juga bisa menumpuk kreativitas kita sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang paling utama, kita sebagai pemuda, kita bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia dengan sebagai kegiatan yang mendidik. Tujuan kegiatan yang pertama, untuk meningkatkan kualitas berpikir siswa atau siswi, membina persahabatan, kebersamaan dan persatuan, menumpuk kedisiplinan, kreativitas dan prestasi, mencintai alma mater. Yang kedua, untuk menambah pengalaman, kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Indonesia. Pelaksanaan kegiatan terlampir susunan panitia lomba HUT RI ke-77 terlampir, anggaran dana terlampir, penutup. Demikian proposal ini kami susun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Semoga dengan bantuan dan partisipasi semua pihak, kegiatan dapat terselenggara sesuai harapan kita. Sekian dari saya dan terima kasih. Tentang materi proposal. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan proposal saya yang berjudul Perlombaan HUT RI Kemerdekaan ke-77 SMA 105. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Sebagai siswa-siswi SMA 105, di hari HUT RI Kemerdekaan ke-77 ini, alangkah baiknya kita mengikuti dan mengantusias untuk mengikuti perlombaan yang ada di SMA 105, baik di non-akademik maupun di akademik. Kita harus mengikuti dengan antusias dan bijaksana untuk mengasah kreativitas dan mengembangkan bakat kita. Yang utama yaitu kita mendoakan supaya NKRI ini kemerdekaannya tetap utuh selamanya dan kita mengikuti perlombaan dengan antusias dan bahagia. Dan yang kedua, saya menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu tentang nasionalisme terhadap siswa dan siswi. Apa sih nasionalisme? Nasionalisme adalah perjuangan terhadap suatu negara ataupun daerah dengan keutuhan dan perjuangan yang sesungguhnya. Yang berarti kita sebagai siswa dan siswi harus mengikuti dan melaksanakan HUT RI ke-73 ini dengan semangat, dengan antusias dan bergembira. HUT ke-75 RI yang jatuh pada Senin 17 Agustus 2020 ini sedikit berbeda karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Meski demikian, rangkaian acara di sejumlah daerah kemungkinan tetap digelar sesuai protokol kesehatan. Ini juga mungkin berlaku di daerah kamu. Nah, dalam gelar tersebut, tak jarang dibutuhkan dana untuk menyukseskan acara tersebut. Panitia biasanya menyebarkan proposal 17 Agustus. Proposal ini dibuat sebagai gambaran kegiatan. Nama saya Tony Prasetyo dari kelas 11 MIPA. Saya membacakan proposal usaha kubang kopi dari botol plastik bekas. Bahan dan alat yang dibutuhkan antara 1. Botol plastik bekas ukuran bebas, 2. Cat warna cerah, 3. Kuas, 4. Bola pingpong, 5. Bola mata kecil plastik, 6. Lem, 7. kawat, 8. Gunting dan pisau, 9. Warna-warni, 10. Paku kecil. Cara pembuatan: 1. Pertama, membuat bagian badan terlebih dahulu dengan memotong bagian bahan bawah botol plastik menggunakan gunting. Kemudian cat bagian dalam botol
botol plastik di bawah sinar matahari sampai cat kering. Siapkan bola pingpong, kemudian buatlah bagian kepala dengan memotong bola pingpong menjadi ukuran seperempat. Agar menyerupai kepala kubang, cat bola pingpong dengan warna hitam, potong kawat sekitar 4-5 cm dan tekuk bagian ujungnya. Kawat ini digunakan untuk antena kumbang. Kemudian melubangi kepala agar antena dapat dipasang menggunakan paku kecil. Tempelkan bagian kepala dan bahan kumbang menggunakan lem. Setelah itu tempel juga matanya serta tambahkan pernak-pernik pada bagian badan kumbang. Hiasan kumbang kuping yang lucu siap digunakan. Perencanaan anggaran modal: cat 30.000, kuas 5.000, bola pingpong 25.000, kawat 5.000, bola mata plastik kecil 4.000, lem 6.000, jumlahnya 75.000, estimasi untuk 35 unit. Menjual dan rencana harga jual 85.000 untuk 35 unit. Profit harga jual modal NP 85.000 dikurang 75 sama dengan 10.000. Analisis SWOT: Astre harga realistis murah, produk menarik dan lucu khususnya untuk anak-anak. Awareness tidak ramah lingkungan karena terbuat dari plastik. Opportunity belum ada yang pernah menjual produk ini di daerah Pekalongan. Menerima pesanan melayani jual beli online. Trade banyak penjual produk serupa dengan bahan yang lebih baik berupa kain flanel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yovita Dwi Herlinda dari kelas 11 MIPA. Saya akan membacakan informasi-informasi penting pada proposal yang berjudul Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS. Latar belakang: seiring berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi yang membawa kita pada era globalisasi, menyadarkan kita pentingnya pembangunan dan peningkatan karakter. Karakter pelajar menjadi tolak ukur sumber daya manusia di suatu wilayah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, di lingkungan sekolah karakter pelajar masihlah rendah. Untuk mewujudkan sumber daya manusia dan karakter yang unggul, maka kami selaku panitia mengadakan latihan dasar kepemimpinan, di mana sumber daya manusia mengadakan latihan dasar kepemimpinan untuk meningkatkan soft skill agar nantinya generasi muda mampu bersaing dalam kompetitif di kaca internasional. Rumusan masalah: bertolak dari pemikiran tersebut, menghadapi masalah sebagai berikut. 1. Belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntunan organisasi. 2. Setiap pengurus OSIS belum memiliki visi yang sama terhadap pengembangan organisasi, khususnya yang menyangkut kegiatan ekstrakurikuler. 3. Sikap kepemimpinan pengurus OSIS baru terlihat pada tahap menghadapi kegiatan rutinitas, menunggu perintah dan petunjuk dari guru pembina. Pengurus OSIS belum mampu mengambil inisiatif sendiri. Tujuan: berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pelaksanaan kegiatan pelatihan ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan pembekalan kepada pengurus OSIS dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus OSIS. 2. Melatih jiwa kepemimpinan setiap pengurus OSIS. 3. Membentuk karakter pengurus OSIS yang percaya diri, mandiri, dan berani. 4. Meningkatkan kedisiplinan siswa.
Perkenalkan, nama saya Justina Yunia Vitaka dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan membacakan proposal tentang analisis penyebab kegagalan pertumbuhan jamur di atas permukaan kaca. Latar belakang masalah. Biologi merupakan suatu ilmu yang berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan biologi merupakan suatu penghubung dari semua ilmu alam dan juga sebagai ilmu yang mempertemukan ilmu alam dengan ilmu sosial. Salah satu pokok pembahasan di dalam ilmu biologi adalah jamur. Jamur adalah organisme eukariot dengan dinding sel yang tersusun dari kitin. Jamur tidak memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Jamur hidup dengan menyerap zat organik di sekitarnya. Bahan organik yang diserap itu digunakan untuk kelangsungan hidupnya dan juga disimpan dalam bentuk glikogen yang merupakan senyawa karbonhidrat. Jamur dapat hidup di lingkungan yang bermacam-macam, namun pada umumnya mereka hidup di tempat-tempat yang basah dan lembab. Selain itu, banyak juga jamur yang hidup ada organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau air tawar. Jamur dapat hidup dengan bersimbiosis dengan ganggang membentuk lumut kerak yang dapat hidup di habitat yang ekstrim seperti gurun, kutub, dan lain-lain. Secara alami, jamur memperoleh nutrisi untuk tumbuh berupa zat organik secara heterotrof dengan cara menyerap sisa-sisa organisme, atau pada jamur yang bersifat saprofit dari organisme lain, pada jamur yang bersifat parasit dan mutual. Dengan demikian, pada umumnya jamur hidup di organisme yang memiliki zat organik, sementara kemungkinan jamur dapat tumbuh pada anorganik akan sulit. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap kemungkinan jamur dapat tumbuh di permukaan bahan anorganik berupa kaca. Maka dari itu, penulis mengambil judul peneliti analisis penyebab kegagalan pertumbuhan jamur pada permukaan kaca. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pertumbuhan jamur. 2. Untuk mengetahui habitat hidup jamur. 3. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Mengapa permukaan kaca tidak akan ditumbuhi jamur? Karena permukaan kaca tidak akan ditumbuhi jamur karena kaca termasuk bahan anorganik yang zatnya tidak dapat diserap oleh makhluk hidup. Sekian dan terima kasih proposal yang saya buat.